Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada pada bulan Zulqa'dah. Habis bulan Zulqa'dah itu kita memasuki bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita sudah berhari raya yang menurut Rasulullah namanya Yaumun Nahri, hari raya nahar. Jamaah sekalian, pada hari raya nahar itu kita melakukan satu ibadah yang luar biasa, hebat, di mana ibadahnya berbentuk penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan. Itu dapat dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Jadi boleh dilakukan dalam 4 hari. Kemudian bertakbir, membesarkan Allah, itu juga dilakukan selama 4 hari, sejak tanggal 10, 11, 12, 13. Khusus untuk penyembelihan hewan yang kemudian terkenal dengan istilah kurban di negeri kita. Bila kita rujuk pada Al-Quran, paling kurang ada 3 istilah yang kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kurban. Satu di antaranya adalah seperti terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu alaihim naba abna Adam bil haqqi idz qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima ila akhirih. Dalam ayat 27 surat Al-Maidah itu Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad dan terus tembus kepada kita supaya menceritakan watslu alaihim naba abna Adam, ceritakan kejadian pada anak Adam dengan kejadian yang sebenarnya ketika 2 orang anak Adam melakukan pendekatan kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Kalimat yang dipakai di sini adalah kurbanan. Iz taqaraba kurbanan, iz qaraba kurbanan. Ketika 2 orang itu melakukan qaraba dengan melakukan kurbanan, melakukan pendekatan dengan menyembelih hewan. Satu di antaranya fatuqabbala min ahadihima. Satu di antaranya kurban itu diterima, yang satu tidak. Ditinjau dari sudut istilah, sama betul dengan istilah yang kita lakukan sekarang. Kita memakai istilah kurban untuk penyembelihan. Ternyata anak Adam yang diceritakan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 ini juga menyembelih hewan kurban. Perbedaannya tentu ada. Perbedaannya di dalam ayat ini tidak disebutkan motivasi itu secara gamblang. Kenapa mereka melakukan kurban? Dalam tafsir dijelaskan
mereka melakukan kurban adalah untuk mendapatkan seseorang. Untuk mendapatkan seseorang untuk calon istri. Diterima satu, tidak diterima satu, yang tidak diterima marah, lalu melakukan pembunuhan. Itu cerita anak Adam yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kalimat yang dipakai oleh Allah adalah kurbanan. Di dalam ayat lain Allah memakai istilah lain, zibhin, yang dalam bahasa Indonesia secara akar kata zibhin itu artinya menyembelih. Zibhin itu artinya menyembelih. Maka terjadilah penyembelihan. Di dalam peristiwa itu dituangkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami ganti sembelihan itu dengan seekor kibas yang besar, dan itu disebut oleh Allah dengan zibhin azim, penyembelihan besar. Maka kata penyembelihan besar itu di dalam tafsir dan terjemahan Al-Quran disebut juga dengan kurban. Terakhir dalam surat yang sangat akrab dengan kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Allah memakai istilah nahar untuk kejadian yang sama, menyembelih hewan, disebut di dalam ayat ini dengan nahar. Kita ambil saja ayat yang kedua, fasalli lirabbika wanhar. Hendaklah kamu salat pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Kata korban merupakan terjemahan dari kata nahar. Nah, sepertinya ini agak dekat dengan kita. Kalau kejadian anak Adam itu kurang klop. Kejadian pada Nabi Ibrahim dan Ismail oke. Tetapi istilah yang dipakai oleh Allah adalah zibhin azim. Tetapi di dalam surat Al-Kautsar Allah memakai istilah lain yang dilengketkan dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu salat pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Kata korban diterjemahkan dari kata nahar. Nah, bila kita pahami ayat itu secara ketiga ayatnya, maka di situ pada ayat pertama nampak alasan, pada ayat kedua perintah, pada ayat ketiga bila tidak suka diancam. Ayat pertama mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kalian semua sudah aku beri nikmat yang banyak. Alasannya nikmat. Siapa yang merasa tidak memperoleh nikmat? Tentu semua kita merasa. Mungkin ada besar, ada kecil. Yang pasti nikmat itu dapat. Setidak-tidak nikmat yang kita peroleh adalah bisa bernafas, bisa mangok. Dan mangok itu sendiri adalah sesuatu nikmat. Alangkah sengsaranya kita bila tidak bisa mangok. Sengsara mana badan kalau tidak bisa mangok? Jadi mangok adalah sebuah nikmat. Paling kurang itu kita dapat. Kalaupun mungkin rezeki dalam pitih nggak kurang stek, tapi nan mangok lain dapat jo. Artinya kita sudah dapat nikmat. Lalu kalau sudah dapat nikmat, apa perintah Allah pada ayat 2? Fasalli, hendaklah kamu salat li rabbika, kepada Tuhan engkau. Dan ada kata wanhar sesudah salat, dan hendaklah kamu berkorban. Kata salat dan kata korban berada pada satu baris. Dalam ayat-ayat lain kita bertemu dengan aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau dalam ayat ini kita bertemu dengan fasalli li rabbika wanhar. Artinya sebegitu hebatnya perintah salat, juga hebat perintah korban. Tidak begitu rendah
tetapi cukup tinggi. Walaupun banyak kita yang beranggapan kurban adalah sunnah, sementara salat adalah wajib. Mungkinkah satu dua perintah yang terletak dalam baris yang sama dalam Al-Quran hanya dibatasi oleh dan hukumnya berbeda? Apakah salat dan kurban hukumnya berbeda? Agak sulit diterima oleh akal sehat. Cuma saja salat tidak punya biaya, kurban punya biaya. Maka bagi yang memenuhi syarat untuk dapat berkorban, maka kepadanya berkorban menjadi wajib. Sementara untuk salat tidak ada syarat. Syaratnya cuma hidup. Lay duit je, wajib salat. Tak bisa dah tagak duduk, tak bisa duduk lalu, tak bisa lalu disolatkan lah. Jadi yang solat memang tidak ada kebutuhan uangnya, tetapi yang berkorban membutuhkan uang. Karena itu hukumnya sedikit berbeda. Apa bedanya? Satu wajib qat'i, yang satu sunat muakkadah, sunat yang mendekat kepada wajib. Karena itu kita memperoleh keyakinan, karena sesudah itu ada lagi ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Bila kalian tidak suka, putus. Jadi Allah mengancam, bila kita tidak suka dengan perintah yang dua itu, kita diancam putus. Putus dari apa? Ada dua tafsir yang menafsirkan ayat abtar. Pertama, putus keturunan. Yang kedua, putus dengan Tuhan, dengan Allah. Yang kedua ini yang paling gawat. Apakah kita mampu putus dengan Allah? Putus pacar saja bukan main, apalagi putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan ini adalah pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mempunyai kesempatan untuk melakukan korban tahun ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.